Baik adik-adik, di sini kita akan memulai kegiatan yang dimana kakak dong minta ya dong waktu untuk membantu kakak dong memenuhi kakak dong petugas. Yang dimana ini adalah proses menyimak. Yang nantinya kakak dong putar cerita rakyat, video cerita rakyat, tapi adik-adik dong seng melihat video tersebut, adik cuma mendengar saja. Toh? Nah dari situ kakak dong bisa tahu seberapa jauh ada dong menyimak tentang cerita tersebut. Di situ ada beberapa pertanyaan yang nanti ada dong jawab. 5 pertanyaannya adik-adik. Dan sekarang kakak akan memutar videonya. Adik-adik dong harap fokus mendengar tentang cerita yang nanti kakak putar ini. Oke. Legenda Malin Kundang. Banyak sekali hasil tangkapan hari ini. Ibu pasti akan senang. Ibu, lihatlah yang kudapat hari ini. Wah, ikannya besar sekali, Malin. Nanti akan ibu masak ikan goreng kesukaanmu. Khusus untuk Malin yang pintar memancing. Terima kasih, Ibu. Malin paling suka masakan Ibu. Serajin apapun aku bekerja, tetap saja tidak bisa menghasilkan banyak uang. Apakah yang dikatakan Pak Bahri benar ya? Ikutlah berlayar denganku ke negeri seberang, Malin. Ikan di sana bisa terjual lebih mahal daripada di sini. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Baiklah, sudah kuputuskan. Aku akan ikut Pak Bahri. Apa? Kau ingin berlayar ke negeri seberang? Iya, Bu. Aku ingin mengumpulkan banyak uang supaya Ibu tidak perlu kerja berat lagi. Kau masih kecil, Malin. Belum waktunya kamu bekerja berat seperti itu. Jangan khawatir, Bu. Aku bersama Pak Bahri. Beliau pasti menjagaku. Kau sudah mau pergi, Malin? Iya, Bu. Doakan aku ya. Ibu merestui kepergianmu, nak. Sering-seringlah kirim surat pada ibu ya. Pasti, Bu. Hati-hati di jalan, Malin. Ibu juga. Jaga diri Ibu selama aku pergi ya. Kapal Pak Bahri mulai berlayar, membawa pergi ke negeri seberang. Perjalanan panjang dan berat tidak membuat Malin menyerah. Berhari-hari mereka berlayar, tibalah mereka di sebuah negeri yang indah. Nah, di pasar ini, ikan kita akan terjual mahal, Malin. Wah, pasarnya ramai sekali. Malin bekerja dengan giat. Dia mahir dalam menangkap ikan dan berdagang. Dalam sekejap saja, dia sudah bisa mengumpulkan banyak uang. Cantik sekali gadis itu. Cantik ya. Dia adalah putri dari seorang saudagar kaya. Iya. Oh iya, Pak. Bolehkah aku tinggal di sini lebih lama? Aku sudah mulai terbiasa tinggal di sini. Tentu, Malin. Belajarlah lebih banyak lagi. Malin menyibukkan dirinya dengan bekerja. Sedikit demi sedikit, dia berubah menjadi pemuda yang gagah dan juga kaya raya. Namun, Malin melupakan janjinya. Janji untuk selalu mengirim surat kepada sang ibu. Oh, Malin,
kenapa tidak ada kabar sama sekali? Apakah kau baik-baik saja, Nak? Ibu harap kau segera kembali. Akhirnya, hari kepulangan Malin pun tiba. Kau sudah dengar? Pak Bahri telah kembali dari perantauannya. Iya, Pak Bahri telah kembali? Benarkah itu? Betul, Bu. Ia baru saja sampai pagi tadi. Mungkin ia masih di pesisir pantai. Ibu Malin pun segera menuju pesisir pantai. Ah, lama sekali tak jumpa Pak Bahri. Di mana Malin? Bagaimana kabarnya? Malin baik-baik saja. Bahkan sekarang ia sudah menjadi saudagar kaya, Bu. Benarkah? Iya, dia akan pulang dengan kapal miliknya sendiri. Syukurlah Malin baik-baik saja. Aku sungguh rindu padanya. Akan kumasakkan ikan goreng kesukaan Malin. Ia pasti suka. Esok harinya, kapal Malin akhirnya berlabuh. Kau lihat kapal milik Malin? iya besar sekali. Ia pasti sudah kaya sekarang. Malin! Malin anakku, kau sudah besar sekarang, Nak. Ibu, ini ibumu suamiku. Katamu, ibumu seorang saudagar juga. Itu Astaga, apa yang dilakukan Malin? gawat. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak menyangka jika ibu sudah setua itu. Dan mengapa dia memakai pakaian yang kotor begitu? Maafkan aku, Ibu. Aku terpaksa melakukannya. Jangan menyentuhku. Aku tak punya ibu sepertimu. Apa? Jadi kamu tidak kenal dengan ibu itu? Tidak, aku tidak kenal siapa ibu itu. Kita pergi saja. Sepertinya kita salah berlabuh. Ini bukan kampung halamanku. Malin! Malin! Bukankah itu benar-benar Malin? Tega sekali dia ya. Benar. Bagaimana nasib ibunya kini? Kasihan sekali ya ibunya. Ya Tuhan, sungguh tega sekali Malin padaku. Aku mohon, sadarkanlah dia. Tunjukkanlah keadilanmu. Baru sebentar berlayar, hujan badai tiba-tiba saja datang, membuat seluruh awak kapal menjadi panik. Hujan badai itu menenggelamkan kapal Malin Kundang. Tolong, apakah ada yang bisa menolongku? Malin berpegang kepada sepotong kayu dan terus terombang-ambing di tengah badai. Hingga akhirnya, ombak menyeret Malin ke pesisir pantai. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Ibu, maafkan aku, Ibu. Secara mengejutkan, tubuh Malin berubah menjadi batu. Batu itu masih ada sampai hari ini dan dikenal dengan nama Batu Malin Kundang. Sebuah monumen untuk mengingatkan pada kita semua agar menyayangi dan menghormati orang tua. Oke, baik. Sekian audio cerita rakyat yang kakak dong terdengarkan para adik-adik.
Di sini kita akan masuk dalam beberapa sesi pertanyaan yang dimana akan diberikan. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan. Baik, jadi adik-adik di sini kan ada pertanyaan yang nantinya kakak dong akan bagi-bagi para adik-adik dong toh. Jadi pertama pertanyaan untuk pertama ini adik-adik dong dengar baik-baik ya. Mengapa Malin Kundan tidak mau mengakui ibunya saat sudah menjadi orang kaya? Karena maling kepada ibunya dan dia takut istrinya ketahuan kepada suami. Ya betul. Adalah Ada jawaban yang lain? baik adik-adik, sekarang pertanyaan kedua. Dengar baik-baik ya adik-adik. Pertanyaan kedua yaitu mengapa kutukan Ibu Malin Kundang menjadi puncak konflik dalam cerita? Jelaskan. Menurut beta kakak, kalau tidak ada hukuman, nanti anak-anak terus melawan orang tuanya. Itu saya kakak. Ya betul. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pertanyaan ketiga, yaitu menurut pendapat adik-adik, apakah sikap Malin Kundang kepada ibunya sudah benar? Sudah benar atau belum? Sudah atau belum? Belum kak, Nah, alasannya karena apa belum? karena dia berbuat serakah kepada ibunya dan ibunya berdoa kepada Tuhan dan mengutuknya sebagai batu. Iya. Ada jawaban yang lain? Baik adik-adik, di sini kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu dengan pertanyaan, apakah hukuman yang diterima Malin Kundang sudah adil? Menurut beta, hukuman Malin Kundang sudah adil Mengapa? Alasannya? karena dia tidak menghargai ibunya. Ada lagi? Dan dia berbuat kasar kepada ibunya dan ibunya membalas akan sebagai kutukan. Benar. Baik adik-adik, pertanyaan yang kelima, jika adik-adik bisa mengubah akhir cerita Malin Kundang, bagaimana akhir cerita yang adik-adik buat? Jika menurut beta kakak, jika Malin Kundang harus merantau, dia harus mengakui ibu itu sebagai orang tuanya. Menurut beta kakak, Malin Kundang datang dari sana, dia harus menyayangi ibunya dan dia harus mengaku bahwa itu ibunya dan dia harus menyayangi ibunya itu saja. Baik, tepuk tangan untuk Tepuk tangan. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan adik-adik kepada kakak-kakak untuk mengetahui sejauh mana adik-adik menyimak. Di saat ini kakak-kakak sudah mengetahui tentang sejauh mana adik-adik menyimak. Untuk dari ketemu kegiatan tadi tentang kakak-kakak memutar cerita rakyat, terus adik-adik dong dengar, kakak-kakak dong sudah mengetahui sejauh mana adik-adik dong menyimak tentang cerita rakyat yang sudah dibagikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tadi kakak-kakak dong berikan. Untuk itu kakak-kakak dong minta terima kasih banyak-banyak pada adik-adik dong sudah meluangkan waktu dan tempat untuk ketong melakukan kegiatan menyimak di saat ini. Baik teman-teman, berdasarkan hasil tanya jawab dengan adik-adik melalui audio cerita rakyat tersebut, saya berpikir bahwa ada sebuah pembahasan menarik yang perlu kita bahas dan diskusikan bersama terkait proses dan pembelajaran menyimak anak SD. Ada betulnya juga teman-teman, setelah saya perhatikan, ada beberapa adik-adik yang sebenarnya dalam proses menyimak mereka sudah sangat baik, namun ketika kita bertanya, mereka masih memerlukan jeda waktu untuk menjawab. Saya beranggapan bahwa cara menyimak mereka sudah bagus, namun proses analisis berpikir sepertinya masih kurang dan perlu diasah lagi.
Teman-teman, saya sepakat dengan Kakak Salo terkait pemahaman mereka dalam menyimak sudah sangat baik. Namun yang buat saya sedih adalah ketika mereka menjawab masih agak sedikit kaku sehingga mereka memerlukan jeda waktu untuk menjawab. Padahal tahap berpikir untuk anak SD kelas tinggi saya rasa bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat gampang untuk bisa dijawab pada anak SD kelas tinggi pada umumnya. Apalagi mereka itu rata-rata kelas 5 dan 6 SD semua yang dimana cara berpikir terutama analisis mereka sudah seharusnya terbentuk. Sehingga pertanyaan seperti tadi bukanlah suatu hal yang sulit bagi mereka. Betul Kakak Gio, saya juga tadi sedikit memperhatikan Adi Celo. Sepertinya ia juga ikut terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Padahal saya rasa pertanyaan seperti itu pada umumnya sangat gampang dan tidak terlalu sulit untuk mereka yang sudah kelas 5 atau kelas 6. Baik teman-teman, berdasarkan proses pemutaran audio cerita rakyat, kemudian tanya jawab hingga diskusi saat ini, saya pikir kita semua sepakat bahwa yang menjadi kendala untuk mereka itu bukan lagi proses menyimak mereka, melainkan cara berpikir mereka untuk menjawab sebuah pertanyaan, yang dimana pertanyaan-pertanyaan seperti itu pada umumnya untuk siswa SD kelas tinggi, agar dapat dengan mudah menjawabnya. Namun tadi agak sedikit menyedihkan juga, hal-hal kecil seperti ini yang perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan lagi oleh guru maupun orang tua, agar selalu berperan penting dalam proses belajar mereka. Karena pendidikan bukan hanya soal pekerjaan, tetapi yang saya lihat tujuan orang tua menyekolahkan anak-anaknya bukan lagi untuk membentuk pola pikir serta keterampilan dan sikap mereka, tapi saya beranggapan bahwa mereka sekarang lebih fokus pada pekerjaan untuk anak-anak mereka di masa depan nanti. Jadi kesimpulannya adalah guru maupun orang tua wajib ikut berperan penting dalam proses pendidikan anak. Karena tujuan pendidikan bukan untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan membentuk pola pikir, sikap, dan keterampilan anak. Hal-hal kecil seperti ini juga bukan hanya tugas guru maupun orang tua, tapi kita juga harus turut andil dalam membantu mereka melewati apa yang seharusnya mereka sudah lewati, bukan memulai apa yang seharusnya mereka sudah melewati. Jadi mari teman-teman untuk kita sama-sama membantu adik-adik kita agar mereka tidak lagi tertinggal dan merasa minder bahwa mereka tidak bisa. Tetapi yakinlah bahwa kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi teman-teman, pesan yang kita berikan buat adik-adik untuk lebih semangat, meningkatkan public speaking, berani berpendapat, selalu percaya diri, dan meningkatkan pemahaman berpikir dan menyimak. Karena gagal itu bukan lawan dari sukses, tetapi gagal itu bagian dari sukses. Yang penting, habis jatuh kalian tidak lupa caranya berdiri lagi. Seperti kata pepatah, habis gelap terbitlah terang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.